Halo semuanya, saat ini aku mau berbagi pengetahuan dan pembelajaran yang aku pelajari tentang keuangan. Aku mau bikin ini menjadi beberapa episode ya, supaya lebih sistematis. Jadi ini sekarang aku masukin dalam episode 1, yaitu manajemen risiko keuangan rumah tangga. Di sini pertama kali yang menjadi awal pembuka adalah tentang usia terkait dengan pertumbuhan pendapatan. Usia mulai dari usia 20 ketika orang lulus sekolah terus bisa bekerja. Bertambah usia orang bisa menikmati hidupnya dengan liburan, piknik, kemudian juga menemukan pasangan hidupnya, membeli mobil, bisa membangun rumah, mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, kemudian bisa melaksanakan ibadah, kemudian juga mencapai anak-anak mulai bisa lulus kuliah wisuda. Setelah itu mereka mengalami fase pensiun. Di situ pendapatan menurun tajam dan orang menikmati hari-harinya dengan pendapatan yang tidak sama dengan saat ketika mereka menghasilkan uang dengan bekerja. Namun ketika kita bisa memahami alur ini, kita bisa memanajemen risiko dan menerapkan bagaimana kita bisa bijaksana mengelola keuangan di masa depan nanti. Kita bisa menikmati hari tua yang damai dan penuh bahagia bersama pasangan kita. Kemudian, semakin besar angka yang diberikan, semakin tinggi risiko yang dihasilkan. Dari daftar risiko ini, Anda bisa membuat perencanaan dengan menimbang langkah yang akan dilakukan dan efektivitasnya. Dalam skema manajemen risiko, ada 4 strategi utama, yaitu menghindarinya, menguranginya, memindahkannya, atau menerimanya. Setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini semakin besar angka yang diberikan, semakin tinggi, dan semakin besar risiko yang dihasilkan. Jadi ini harus bisa membuat perencanaan dengan menimbang langkah yang akan dilakukan dan efektivitasnya. Kebutuhan dasar, proteksi keluarga, dana darurat, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana warisan, itu harus punya tata kelolanya masing-masing. Di sini dikatakan bahwa manajemen risiko itu harus bisa dalam mengelola risiko ini ada yang dihindari, ada yang dikurangi, dihadapi, dan ada juga yang dialihkan. Manajemen risiko membantu mengendalikan risiko keuangan yang mungkin terjadi. Tujuannya mengurangi potensi rugi yang mungkin muncul akibat kejadian yang tidak terduga. Seperti saat ada kejadian darurat, bila tidak ada persiapan, bisa menciptakan kesulitan baru, seperti hutang dadakan yang kedepannya membuat kita membayar jauh lebih besar, lebih lama, dan lebih menyusahkan melampaui dugaan kita sebelumnya. Kemudian juga tujuannya melindungi dari kecerobohan finansial. Fungsi yang menjadi support adalah fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan. Di sini ada identifikasi resikonya apa, kemudian jual nilai resikonya, kontrol, dan tinjau kembali. Itu manajemen resikonya. Kemudian kerjakan dan selesaikan yang ini tahap per tahap. Ada rencana finansial, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama kita kerjakan dulu cash flow-nya. Jadi kalau salah satu sudah selesai, nanti yang lain baru kita bisa isi poinnya ini. Jadi keuangan itu kita perbaiki dulu cash flow-nya. Jikalau cash flow sudah bagus, cash flow-nya sudah sehat, maka kita bisa menyimpan dana buat asuransi, aset, pengeluaran besar, hari tua, terus mengelola utang, waris, dana pendidikan. Itu kita bisa kerjakan. Di sini juga ada, jadi dasarnya itu arus kas dulu dan dana daruratnya ini. Setelah selesai kita baru melakukan manajemen resikonya, itu gimana sih kalau ada bencana dan ada rencana dana sakit krisis, ada rencana dana rawat inap, ada rencana dan pertanggungan jiwa. Kemudian kita lihat tujuan keuangannya gimana, terus dana hari tua gimana, sumbangan warisan tuh gimana. Manajemen risiko selalu memiliki harga.
Ya, tadi kan ada menghindari resiko ya. Kalau menghindari resiko bisa mengurangi keuntungan. Mengurangi resiko bisa membuat Anda membayar lebih banyak untuk proses baru. Memindahkan resiko juga akan membuat Anda membayar jaminan lebih. Pada kasus resiko yang cenderung kecil, langkah terbaik adalah menerimanya. Sebuah sistem yang baik haruslah menjadi sistem yang cukup sederhana, mudah diaplikasikan, dan bisa memonitor seluruh kegiatan finansial Anda dengan komprehensif. Jadi dalam mengatur keuangan keluarga, kita harus melakukan satu financial check up dulu, susun tujuan keuangannya gimana, buat anggaran, kemudian eksekusinya gimana, komitmen, dan terakhir evaluasi atau reviewnya. Sukses dalam hidup datang dari penilaian baik dan keputusan baik. Jika Anda membuat keputusan baik, Anda beruntung. Penilaian baik seringkali datang dari pengalaman, dan pengalaman seringkali datang dari penilaian buruk. Alokasi aset adalah satu-satunya keputusan terpenting dalam masa depan keuangan Anda. Jika Anda mengacaukannya meski yang lainnya baik, Anda bisa bangkrut secara finansial. Mulailah kembangkan kekayaan, lalu jadilah bebas finansial. Buatlah 3 ember alokasi aset: ember keamanan, ember pertumbuhan, dan ember impian. Tentunya semuanya tergantung pada kondisi Anda, kondisi keuangan Anda tepatnya. Pengaturan uang adalah permainan. Sebelum Anda mendefinisikan permainan sehingga Anda bisa menang, Anda tidak akan pernah menang. Resiko datang dari ketidaktahuan akan apa yang Anda lakukan. Jika Anda harus memainkan permainan, memutuskan 3 hal di awal: aturan permainan, pertaruhan, dan waktu berhenti. Kekayaan adalah produk dari pikiran. Fokus adalah apa yang membedakannya, karena energi mengalir kepada apa yang Anda fokuskan. Kemudian di sini kita harus bisa mengerti 3 poin penting ini. 1. Memahami prioritas keluarga. Seperti prioritas keluarga, kebutuhan makan, minum, transportasi, listrik, cicilan hutang. Bisa dikatakan bahwa prioritas ini adalah pengeluaran yang pasti setiap bulannya. Kemudian kedua, kita harus memahami manajemen risiko keuangan keluarga. Di sini dapat membagi pendapatan ke dalam porsi-porsi yang sudah disediakan. Kemudian memahami beberapa jenis investasi, memiliki prinsip be safe not greedy. Kemudian yang ketiga, merdeka secara finansial dalam keluarga. Pencapaian dalam tujuan keuangan yang diidam-idamkan. Contoh sederhana dari merdeka finansial ini seperti jaminan kesehatan terjamin atau memiliki cukup uang untuk pensiun. Tentukan, ini ada financial planning process ya. 1. Tentukan kondisi keuangan saat ini. 2. Kembangkan goal atau tujuan finansial Anda. 3. Kenali jalan alternatif. Kemudian 4. Menaksir ya, memperkirakan resiko, juga salah satunya nilai mata uang yang apakah hari ini seperti apa dan besok seperti apa. Kan kita sekarang lagi yang mata uang ini ada inflasi ya, jadi kita harus tahu nilai mata uang ini. Kemudian yang kelima, buat dan implementasikan rencana aksi keuangan Anda. 6. Tinjaulah dan revisilah rencana keuangan Anda. Mengelola pengeluaran bukan berarti hidup susah, bukan berarti hidup dalam keterbatasan. Mengelola pengeluaran berarti mengatur dan menyeimbangkan pengeluaran untuk memenuhi beberapa tujuan, termasuk tujuan masa depan. Dalam mengelola keuangan, setidaknya terdapat 5 jenis pengeluaran, yaitu kebutuhan atau needs, utang, keinginan, tabungan, dan investasi. Orang-orang yang mengalami kesulitan mengelola keuangan keluarga seringkali salah memprioritaskan pengeluarannya. Demikian pengetahuan yang saya sharingkan di episode pertama ini. Semoga bermanfaat dan memberkati. Terima kasih.